Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami menyadari bahwa firman-Mu lah yang menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Dan kami menyadari dengan firman-Mu lah kami bisa bertemu dengan Tuhan. Berkati renungan firman-Mu saat ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, kasih sejati disertai perbuatan, bagian kedua. Matius 22 ayat 37 sampai 39 menulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita pun harus mengasihi. Lalu, siapakah yang harus kita kasihi? Yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Firman-Nya dengan tegas mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Matius 22 ayat 37. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Tuhan harus menjadi prioritas pertama dengan segenap keberadaan kita. Ia harus menjadi prioritas lebih dari segala yang ada. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya hadir di perpustakaan dan memberikan korban persembahan. Bukti utama kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya dan hidup dalam ketaatan. Firman-Nya menulis, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 39 menulis, bila kita menyebut diri orang Kristen, kita harus mengasihi saudara yang lain dengan tindakan nyata. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 menulis, seringkali dijumpai orang Kristen bersikap cuek dan tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya yang hidup dalam kekurangan, bahkan sengaja menjaga jarak, takut diganggu. Yang ketiga, yaitu kita mengasihi musuh. Kita diperintahkan mengasihi musuh, orang yang telah menyakiti dan melukai kita, orang yang membuat kita menderita. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, marilah kita mengasihi dengan 3 poin tersebut. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, mengasihi musuh. Berbicara tentang kasih tidaklah cukup. Yang perlu adalah kasih dalam tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Mampukan kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Mampukan kami mengasihi sesama kami walaupun mungkin menyakiti hati kami. Mampukan kami mengasihi musuh kami walaupun mungkin ada luka yang diberikan kepada kami. Tuhan, Engkau penolong kami, ya Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah para pendengar saat ini melakukan firman Tuhan, dan berkat-berkat-Mu akan melimpah dalam hidup mereka. Berkat jasmani, rohani, segala pergumulan Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.